Kita coba buat itu ya, masukin replaynya ya teman-teman ya. Timku lagi merah berjamaah, nah kan. Tuh, Monton guys. Monton udah langsung mencoba ya, mencoba agar kamu tidak ingin ya bisa memenangkan gamenya lagi. Mau ikut trial ses. Ketika kamu melihat kegelapan, Gak ada yang mau Emang ada guys, adakah yang mau ikut trial SS guys? SS buka trial tuh teman-teman tuh, buat player-player yang emang belum punya squad tuh, bisa tuh. Kuharap sih kayaknya Fender kayaknya masuk SS seru gak sih guys? Fender kayaknya masuk SS seru bro. Samudra mematuhi kehendakmu. Keputusanku tidak bisa diganggu gugat. Aing ikut. Neira Pexeli. Aing ikut katanya Bang SF. Bang SF mau masuk itu ke SSK. Wah, jangan-jangan kalau Bang SF kita mau lagi ikut turnamennya tanpa harus ada itu kah trial kah guys? Dia trial jago banget sih guys, God Laner ya guys. Aku bisa aja sih pindah. Kita lagi ikut turnamen tuh katanya tuh ya. Amee wajib Bukan warrior ketua. dan bisa Loh, sabar roam. Dimio bukan ketua kah Bang Kaido kah? Bukannya waktu itu ketua. Cara trial di SS gimana Bang? Tuh guys. Sikat baru dak. Well ya. Kak Nera kasih tahu gak sih? Syaratnya apa? Syaratnya kayaknya perlu SKCK kan? Atau punya kartu pelajar minimal. Waktu Oh, itu, dulu. sekarang mah apa? Bocil-bocil Acu mau trial trial. Israel kaget. Oke, kita akan langsung masuk untuk game yang kedua teman-teman ya. Pertarungan yang akan Aldo kembali TikTok. terjadi antara pasukan dari teman-teman tim Viper melawan teman-teman dari tim Archer ya. Untuk match yang kedua, buat kalian siapakah yang akan berhasil memenangkan sebuah matchnya ya. Pengen cari yang rame katanya. Nah, SF sih guys. Kemarin ada yang nyariin katanya God Laner jago ya. Nah ini nih Bang SF ada nih. Cuman kemarin orang yang nanyainnya sekarang lagi nggak ada ya. Lupa lagi aku guys namanya siapa guys. Iya bisa juga sih jadi pemain yang mungkin jadi kompe Bang SF kalau misalnya dapat squad yang emang pengen kompe ya. Oke guys, kita langsung aja masuk game yang berikutnya, Viper versus Archer. Siapa yang berhasil mengamankan match yang kedua? Dengan Innocent yang kini mencoba memakai Aldos, bermainkah di area bawah. Berhadapan serang Feng yang kini dengan memakai Khalid. Ada Sano di bagian top lane, berhadapan dengan serang Lujet. Seorang Liquid berhasil mengambil ke arah satu buah purple dengan Onfa yang kini mulai bersiapkan untuk bisa melakukan satu buah lompatan ya. Mencoba untuk mencari sebuah inisiasi dengan Rehan yang harus mundur lagi, nggak bisa buru-buru. Dengan permainan yang kini tentunya harus lebih di delay ya, karena tentunya akan bermain dengan culik-culikan ya. Namun seorang Feng terlalu masakan dan satu buah first blood seperti yang kini akan terjadi. Poin pertama di serang Ryutichi mengambil sebuah pick off langsung dari teman-teman tim Viper di game kali ini. Logo Prime 241 siap. Nanti pakai logo yang 241 waktu itu ya. Kak Nera emang mau booking berapa Kak Nera? Infokan ya. Dengan seorang Rehan yang kini harus mencoba untuk menunggu bantuan. Bangkit mencoba untuk memberikan beberapa serangan. Bangkit ini mencoba nekat untuk bisa membuka lagi satu buah pick off dengan satu buah double kill yang mungkin bisa terjadi. Kaido pun dalam bencana dan harus malah jadi sebuah opsi. Pick off pun terjadi lagi dari teman-teman tim Archer di game kali dengan beberapa buff yang juga kini bakal diambil langsung oleh seorang Liquid di game kali ini ya. Resource dari teman-teman tim Viper diambil-ambil dan ini harusnya bisa membuat Liquid pun semakin kuat ya. 5 ya. Bisa di 78 kalau mau ya. Mau dicatat apa enggak? Kalau mau ku catat. Dengan setup yang juga kini sedang lakukan, sebuah shadow kill Samban akankah terjadi dari sang Ryutichi. Namun juga serang Liquid pun juga kini malah mundur lagi dan serang Den pun harus malah dikorbankan. Kita nggak berhasil kabur, menjadi alasan untuk bisa tertumbangkan dengan point kill dari teman-teman tim Archer di sana. Boleh aku catat ya. Kanera nanti lagi nyari member-member SS baru berarti ya. Loh, ada yang tutor digerak.
ada King Adran nih teman-teman ya. King Adran pakai apa itu guys? Hari King Adran malah pakai Tiger, oke. Jungler kah guys? King dari segala King. 15.000 Pakai Tigreal ya teman-teman ya. Thank you Bang Adran. Berkah selalu King. Semoga lancar selalu ya King. Guys, lebih enak dipanggil King gak sih guys daripada Prof guys? Makasih Bang Adran. Semoga makin lancar Tigrealnya ya, biar nggak cuman Mia mulu ya. Pengambilan kartu turtle-nya berhasil terjadi buat teman-teman dari tim Viper yang juga kini mencoba untuk nekat untuk bisa memberikan penyerangan tambahan. Namun sayangnya serang Liquid pun juga harus tumpang dari depan. Pengisahan serang pun juga berhasil terjadi. Mencoba untuk jaga serang Kaido untuk bisa gagal selamat pulang ke arah belakang. Namun dengan satu lompatan tambahan dari serang Dan bisa membuat ancaman lebih keras Alpha yang kini harus sepertinya mundur kembali. Prof lebih enak katanya. Iya kah? Prof lebih enak kah? Boleh. Tinggal Lujat yang kini masih menunggu bermain di area atas. Melakukan satu buah platingan tambahan di arah top lane di sana. Dengan Sano yang juga kini harus bertahan. Mencoba untuk menjaga sebuah area di top lane sana. Dengan Onfa yang kini mulai bergerak mencari kesempatan. Lompatan kaki ini akan terkonek. Mencoba untuk membuka kini satu buat teamfight lagi. Dan dalam bencana sepertinya mencoba untuk lebih waspada. Tripnya akankah juga berhasil diamankan di sana. Dengan satu bahan terstrike yang juga berhasil diamankan langsung oleh serang Escobar di match kali ini. Tambahan damage harusnya begitu melimpah buat teman-teman dari tim Archer. Yang kini sepertinya akan lebih mengarahkan serangan ke arah tengah dan juga mulai ke arah atas ya. Untuk mencari kesempatan kita lihat dengan satu pesan second. Kaido akankah jadi sebuah opsi? Apakah ada opsi untuk bisa melakukan beberapa tumbangan lagi? Siapa yang akan jadi sebuah serangan yang kini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Archer? Mencoba memberikan satu bullet match-nya, memberikan kepukulan dengan Lujat yang juga kini harus berhati dan harus terkena sebuah one last di sana. Escobar membuka double kill, menjadi sebuah bintang di game sekarang dengan mencoba untuk juga melakukan lagi sebuah pengambilan. Rio TZ pun harus pulang, mencoba ketar-ketir ke belakang dan sebuah gocekan masih bisa untuk dilakukan Rio TZ. Ini dari sebuah mara bahaya yang hampir saja membuat dirinya pun mungkin jadi opsi di sana. Dengan turtle yang juga kini seperti akan jadi sebuah tambahan serangan yang kini juga akan langsung mengikat buat teman-teman dari tim Archer untuk bisa mengamankan sebuah turtle yang berikutnya. Kita lihat turtle berhasil langsung diambil. Dengan Liquid yang juga masih berhasil untuk bisa mengambil ke arah sebuah resback kali ini. Kita lihat Lucian bakal mencoba membuka beberapa serangan tambahan. Mencoba mencari prioritas untuk bisa memberikan lagi sebuah pick off di depan. Dengan 2 bahkan 3 orang pemain lainnya. Kita lihat pengambilan dengan serangan yang kini dilakukan oleh pasukan tim Archer. Apakah bisa menguntungkan lagi tim mereka. Dengan gold yang juga udah semakin kuat juga untuk bisa dirasakan. Yang Purple yang juga akhirnya berhasil dicuri. Liquid mengambil kesempatan lagi dengan satu buah Scarlet Lizard yang sepertinya kini masih bisa untuk didapatkan lagi. Liquid udah level 10 ya. Kalau kita lihat dari teman-teman tim lawannya emang level juga masih 10 sih si Rio TZ sih. Cuman kalau kita lihat dari gold dan juga dari segi turret yang juga udah berhasil dihancurin sih teman-teman dari tim Archer selangkah lebih depan. Tentunya dengan harus konsisten juga dari segi permainan. Apalagi dengan Dan yang juga berhasil membuka sebuah penyerangan. Pilot recovery pun terjadi. Didukung langsung dengan satu buah full beres yang juga tadi berhasil terkonek. And 4B pun berhasil dikejar. Jika tambahan pun berhasil dilakukan langsung oleh teman-teman dari tim Viper di sana. Dengan lihat ada beberapa pemain dari pasukan tim Archer yang harus tumbang. 2 orang pemain harus kini diamankan. Mencoba untuk melakukan juga satu buah eksplorasi untuk bisa menghancurkan turret yang ada di arah tengah sana kah? Dengan kita lihat Onfa yang masih harus mencoba untuk menjaga juga sebuah area di tengah. Memberikan pengawalan lebih dengan satu si Hilbert. Sano, kita lihat
dengan belum sama sekali bisa melakukan sebuah pick off ya. Sana harus bisa lebih baik lagi dalam melakukan penyerangan-penyerangannya ya. Bisa memanfaatkan range damage yang cukup jauh. Itu bisa menjadi sebuah opsi untuk seorang Sano bisa memenangkan pertarungan. Namun kini terkena satu buff dari recruitment dan Sana Kaido pun siap dalam melakukan sebuah backupan pertarungan. Namun sayangnya pun dirinya pun juga harus terkena tumpangan dan full Perez. Berhasil mengkawal, tapi masih masuk dalam sebuah radar. Lujat pun mencoba meminta perlindungan. Rio TC pun mencoba membuka satu shadow kill. Dengan mega kill yang berhasil didapatkan, tapi terkena satu buat Ciro-Ciro langsung didekap oleh seorang Onfa yang berhasil menambah juga sebuah pick off tambahan buat teman-teman dari tim Archer di sana. Nah, melihat Aldous dari Innocent juga semakin kuat dengan pukulan yang akhirnya berhasil mengunci sebuah pick off pertama. Apakah berhasil untuk juga mengunci sebuah purple dari pasukan teman-teman tim dari Archer di game kali ini? Mencoba untuk mengambil beberapa resort lain untuk bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim Viper ya. Dengan gold yang juga kini semakin cukup kuat. Mencoba untuk membalikan sepertinya sebuah gamenya di match sekarang. Si Kepo lu mau ikutan mainnya di 4 kah? Kalau mau aku catat karena yang kosongnya di situ ya. Kalau dikasih sama Aldran bisa di situ main. Pengambil Carlord-nya berhasil terjadi dengan serangan di Zilking terbuka. Satu shadow kill. Kembali dilakukan serangan Ryutuzu tapi terkena lompatan langsung dari Onfa yang kembali mengambil momen. Bahkan ada spot double ke sang Rehan yang juga berhasil untuk terlihat. Meskipun akhirnya Onfa pun juga harus terkena sebuah panis. Nah, melihat Lujat pun juga kini harus terkena sebuah shutdown lagi. Rehan masih lebih mencari kesempatan dengan batu sebuah second ice yang juga kini berhasil untuk mengikat langsung sarang Denlook bisa ditumpangkan dan Innocent pun kini sendirian. Kita harus bertahan apalagi dengan beberapa turret yang sepertinya akan mulai jadi opsi untuk bisa dihancurkan oleh teman-teman dari tim Archer di game yang sekarang. Mereka berhasil menyamakan lagi keadaan ya dengan terlalu tergesa-gesa. Kita lihat memang tempo dari segi permainannya cukup besar ya, dan kayaknya harus bisa diredam terlebih dahulu. Apalagi dengan Lord yang juga udah berhasil dibawa oleh teman-teman dari tim Viper ya. Akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan penambahan turret dengan cukup baik jika pasukan dari tim Viper pun yang harusnya dapetin Lord, tapi mereka juga harus kehilangan cukup banyak pemain ya. Ivat tidak akan terbangun, mencoba untuk mendapatkan beberapa momen untuk bisa mengambil kesempatan dan Ciro from Onfa memudahkan seorang Lukit untuk bisa membuka serangannya, mengambil satu buah pick off dan punishment tambahan pun juga kini akan dilakukan dengan satu buah solo kill. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu dengan penghancuran ke arah sebuah turret yang seperti akan jadi sebuah opsi langsung untuk seorang Innocent di game yang kali ini. Bahkan kini mulai ada persahabatan yang seperti kini akan terjadi. Feng mencoba untuk lebih memasakkan serangan. Apakah cukup kuat untuk bisa memberikan penyulitan? Dengan kini harus kembali pulang dan mencoba untuk mempertahankan ya sebuah area di bagian bawah untuk kembali di plating di sana. Pasukan dari teman-teman tim Archer pun masih cukup baik dari segi permainannya. Dan kini juga mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple yang ada di area tengah sana ya. Teman-teman dari tim Archer dengan permainannya ini sedang mencoba untuk membuka juga lompatan. Onfa masih terkonek. Lompatannya begitu berbahaya. Dan pun juga kayaknya harus lebih berhati-hati juga ya. Harus bikin komunikasi yang baik ke arah teman-teman dari tim Viper yang lain. Tentunya ke arah seorang Kaido sih sama Lujat sih, yang mungkin jadi opsi yang bakal tercepat banget kalau misalnya terkena lompatan dari seorang Onfa ya. Karena kalau misalnya Onfa lompat biasanya juga covernya pun cepet banget dari pemain-pemain yang lainnya ya. Dan itu yang bisa jadi masalah tentunya karena penculikan bisa dilakukan. Cuma nggak pakai tim MPL ya nggak apa-apa guys. Yang kini juga masih berfokus untuk bisa menjalankan platingan di area tengah. Konsil pun terjadi, mencari kesempatan untuk bisa menculik akar pemain. Mencoba untuk menunggu terlebih dahulu. Permainan yang kini akan lebih menekan sepertinya ke arah sebuah turret yang ada di area bawah. Dengan satu buah speed push yang juga kini sepertinya akan jadi sebuah opsi dari seorang Innocent di area top lane. Tidak penghancuran kartu turretnya kini akan berhasil dipegang dengan Lujat yang masih berfokus juga untuk menjalankan sebuah area di bagian tengah ya. Wevinannya masih begitu baik untuk bisa dijalankan oleh seorang Lujat di sana. Adakah kucing Oyen kah, Onfa kah? Yang mau ikutan paling di kisahnya di 6 dulu teman-teman ya. 6, 7, 8 palingan guys. Yang mau ikutan ya.
Satu geprekan dilakukan oleh Innocent, mencoba untuk memulus sebuah area di bagian tengah. Mungkin bisa menjadi sektor penting untuk pasukan dari teman-teman tim Archer, kesulitan untuk melakukan sebuah warnya ya. Dengan kini juga berhasil memberikan satu bokis manjanya. Dan pun tertinggal, nggak berhasil kabur. Killing spree pun berhasil dilakukan. Full beres pun hilang. Namun satu buah paksaan dengan satu buah kill berhasil mengantarkan satu buah pick up untuk bisa dilakukan langsung buat teman-teman dari tim Archer di game yang kali ini. Lihat masih dengan ciri-ciri yang kali ini harus gagal melakukan sebuah ciri-ciri yang baik. Namun masih bisa akan memanfaatkan sebuah warrior untuk bisa mengambil karena pemain. Tapi sayangnya Lujet Rio TZ pun tumbang. Dua pemain cukup penting dari pasukan tim Viper pun hilang. Dan Lordnya akankah boleh persiapkan untuk bisa didapat oleh pasukan dari tim Archer ya. Gue main di match berapa? Game 4 ya. Yang pengen lihat jadwal match kosong langsung cek aja di bio teman-teman ya. Biar nanti langsung kita bisa tahu ya buat match kosongnya itu kira-kira ada di match mana guys. Satu buah Field Recruitment masih bisa digunakan, namun Fang masih cukup tangguh juga untuk bisa bertahan di match kali ini. Mencoba untuk bersiap agar bisa mengambil Kara Lord, tapi harus juga berhati dengan Innocent yang juga berhasil untuk memanfaatkan satu buah split push-nya lagi. Menjadi pemain yang benar-benar udah manfaatin banget beberapa turret untuk bisa diambil ya. Dengan satu orange buff yang juga kini bakal langsung diambil. Orange buff yang akan dikunci. Ini berhasil ternyata. Digagalkan langsung oleh Liquid kali ini dengan satu buah retribution dari dirinya. Dengan para pelawan juga berhasil diamankan di sana. Serangan bakal terbuka. Dengan kayaknya fokus yang akan dilakukan sepertinya ke arah teman-teman dari tim Archer atau mungkin dari pasukan tim Viper lebih ke arah pick off-nya dulu sih. Kalau misalnya mereka udah ngamanin beberapa pemain duluan ya. Kayaknya mereka akan lebih mudah untuk bisa ngambil karena beberapa turret atau mungkin objektif lainnya ya. Tentunya dengan Lord yang juga bakal dipersiapkan mungkin untuk bisa ditumbangkan. Dengan kini Bias Fashion yang juga masih terjadi. Dan kini akankah berhasil untuk mengamankan seorang Rehan di area depan sana. Mencoba mengejar dengan perlahan. Mencoba untuk juga membuka inisiasinya. Rehan berhasil membuka satu buah Vextun. Bisa menjadi masalah penting untuk serang Den. Masihkah bisa bertahan? Apa dengan dua pemain yang kini bakal datang. Dan tiga pemain pun dipersiapkan untuk bisa membuat serang Den. Mungkinkah bakal terkena eliminasi? Namun saya pengalaman perhatian yang berhasil terjadi membuat Lordnya pun berhasil dengan mudah didapatkan langsung oleh pasukan dari tim Viper. Dan sayangnya Rehan pun juga tumbang di sana. Bukan hanya Lord yang juga berhasil diambil ya, tapi Pico pun juga berhasil untuk mereka dapatkan. Dan ini menyamakan keadaan di saat Den tadi juga berhasil terpick up di sana. Sehingga dengan 4 lawan 4 ini bakal menjadi pertarungan yang cukup seru. Harusnya terjadi lagi karena kekurangan pemain ya dari kedua tim. Ini bakal menyamakan kedudukan dan dengan bantuan Lord harusnya bisa lebih memudahkan pasukan dari tim Viper untuk bisa memanfaatkan keadaan mereka ya. Dengan turret-turret yang mungkin bisa jadi opsi untuk bisa dihancurkan di sana. Dengan wave-nya yang juga kini sedang di bawah. Rio TZ perlahan ke arah atas. Dengan orange buff yang akankah berhasil diambil. Ciro-ciro pun langsung dinekatkan. Lujet pun mencoba kabur, tapi satu buff flicker yang pun berhasil dilakukan. Dengan Innocent yang juga harus mencoba untuk menjadi sebuah badan. Kaido pun gak mau buru-buru, terkena satu tembakan langsung. Dan serang Sano yang kini harus kembali mundur karena Lord pun mulai masuk ke arah dalam dan akan jadi masalah lebih jika nggak cukup kuat untuk bisa ditahan di game yang kali ini. Pertahanan harus masih bisa dilakukan dengan baik harusnya oleh teman-teman dari tim Archer di match yang kali ini ya. Dengan defense yang harus dilakukan, teman-teman dari tim Viper harus mencoba untuk move on dengan Lord yang berikutnya yang tentunya harus mencoba untuk mereka dapatkan ya. Yang papan juga berhasil dicuri oleh seorang Rio TZ di game kali ini. Kita lihat apakah cukup baik untuk bisa memanfaatkan gamenya. Sebuah shadow kill pun jadi sebuah serangan tambahan di sana. Liquid pun harus mencoba untuk waspada dengan beberapa bantuan juga dari teman-teman tim Archer yang lainnya. Mulai mencoba untuk bergerak ke arah tengah dengan turret yang mungkin bisa dihancurkan. Kita lihat goldnya nggak terlalu berbeda jauh dan intensitas dari pertarungan mereka pun kini mulai menurun lagi ya. Mungkin mereka akan nunggu buat Lord yang ke 2 ini udah berarti 3 ya. Ketiga yang sepertinya harus jadi sebuah pengambilan yang harus dilakukan oleh teman-teman dari tim Archer. Dengan kini juga mencoba memberikan persiapan dan akankah jadi opsi untuk bisa ditumbangkan. Mencari formasi lebih untuk bisa melompat. Anfak pun kini akankah berhasil bersiap.
Lompat langsung ke depan dan berhasil untuk membuka satu buat Chiro. Seorang Ryutizi pun harus dalam bahaya untuk berhasil kabur. Tapi Dan, terlalu memaksakan. Sebuah villain recruitment pun gagal untuk bisa memberikan luka dengan cukup dalam. Gak ada cover yang berlebih. Bisa seorang Innocent pun juga kini mencoba untuk balik dari belakang. Namun seorang Kaido pun juga harus jadi sebuah opsi. Harus dapat korban lagi dari teman-teman tim Viper. Bahkan seorang Innocent pun sepertinya juga kini bakal langsung terkena sebelum menasi Rengses Rom dengan langsung untuk bisa menjangkau seorang Innocent yang kini masih mendapatkan sebuah armor samba. Namun Ludjet pun juga mulai bersiap untuk bisa memecahkan immortality dari seorang Liquid di sana. Sayangnya kita lihat dengan immortality-nya seorang Liquid pun masih bisa bertahan dan berhasil pulang, memanfaatkan seorang Sun untuk bisa menguncikan sebuah triple kill. One last hit pun gagal terjadi dan Ludjet pun masih selamat karena belakang kali ini. Namun dengan tumbangnya 4 orang pemain dan ini bakal jadi sebuah pemanfaatan Lord yang kayaknya akan berhasil ya. Kalau misalnya teman-teman dari tim Arca mencoba untuk langsung gunakan ya. Lordnya kini bakal mulai dipegang oleh teman-teman tim Archer. Bersihkan untuk membawa kesempatan agar Lordnya pun bisa didapatkan. Zoning pun kini dilakukan oleh teman-teman tim Archer, mencoba untuk menjaga sebuah keunggulan mereka. Meskipun juga harus berat ya dengan Wave Neon yang tentunya juga bakal masuk ke area atas sana. Dengan seorang Rehan yang juga kini mencoba membuka satu bar Rod Wave-nya, mendapatkan kaserang Dan di area depan sana. Mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Satu buat tas dilakukan. Mencoba untuk mendapatkan juga satu buah Crusade Helmet ya, untuk bisa lebih baik lagi dalam melakukan pertarungan. Tapi lain lagi kendalanya Wave Neon-nya, memang mereka harus kembali plating untuk game kali ini. Yang akan jadi masalah besar jika mereka nggak bisa menahan sebuah Wave Neon untuk bisa masuk ya. Itu yang harus benar-benar dijadiin opsi banget sih buat teman-teman dari tim Archer. Padahal mereka udah perfect banget ya dari segi permainan. Mereka udah mencoba untuk membalikkan keadaan, tapi by situation pun kini akan dilakukan. UTZ mencoba mengambil kesempatan dengan satu shadow kill. Masih ada seorang Rehan yang kini seperti akan mencoba langsung memberikan satu petrify gamingnya. Penculikan pun berhasil terjadi dan hilang sudah seorang Ryutizi. Sementara 4 orang pemain dari pasukan tim Viper pun harus mundur kembali. Dengan tentunya ada Lord yang kini bakal masuk ke arah spinat surat dan lompat ataupun juga Prester Connect. Kede pun harus ditumpangkan dan pick up tambahan pun dari pasukan tim Archer pun didapatkan. Dengan 3 orang pemain yang kinas bertahan, satu buah Winter Core pun jadi sebuah item tambahan. Kini berhasil menyerang. Cira-cira pun kembali memakan korban. Dengan Rengses Rom yang juga tadi berhasil terjadi dan berkombo-kombo langsung. Pasukan dari tim Archer berhasil memastikan serang Sound untuk bisa jadi ke depan untuk bisa memberikan damage yang cukup kuat. Dan end game-nya akhirnya juga berhasil terjadi dan harus membuat Viper pun dikalahkan. Dan ini dia game yang kedua, berhasil dimenangkan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Archer di sana. MVP dari Sun Liquid begitu baik dari segi permainan. Dengan bersamaan beberapa pemain lain, ada seorang Rehan, Sano, Feng, dan Onfa ya, yang full mask untuk match kali ini. Dengan adanya sebuah coklat terjadi karena seorang Ryutizi, dengan silver yang juga terjadi karena seorang Kaido di match yang kali ini ya. Dengan 2 mask lain dan juga MVP dari seorang Ludjet ya, yang berhasil mendapatkan MVP dengan 8 pick up dan hanya tumbang 5 kali di sana. Juga statistik yang harus kini terekam dari teman-teman tim Viper dan Archer ya, sama-sama punya kekuatan yang baik sih ya. Sempat memperbesar intensitas penyerangan mereka, terus juga sempat ngedelay juga dengan beberapa kondisi yang ada ya. Tapi dari segi poin kill memang pasukan dari teman-teman tim Archer cukup unggul dan memakan waktu sekitar 20 menit untuk bisa mengamankan ke arah sebuah gamenya guys. Replay yang kita akan langsung lihat aja untuk sebuah matchnya di game yang kali ini ya. Replay end game. Iya, Bang Yuji ya. Lanjutnya nanti di match 5 ya. Oke guys, kita akan langsung upload ya.